Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang dikategorikan sebagai najis adalah bangkai. Maksud dari bangkai adalah binatang yang mati dengan tanpa proses penyembelihan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Termasuk kategori bangkai yaitu anggota tubuh binatang yang dipotong ketika hewan tersebut masih hidup. Dalil tentang najisnya bangkai adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitatun." Apa saja anggota tubuh hewan ternak yang dipotong sedangkan hewan itu masih hidup, maka ia termasuk bangkai. Saudara kaum muslimin, adapun kulit bangkai yang sudah disamak atau sudah dikeringkan, maka boleh memanfaatkannya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila kulit bangkai telah disamak, maka ia telah suci. Hanya saja, saudara kaum muslimin a'azzinallahu wa iyyakum, ada beberapa pengecualian seputar najisnya bangkai. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang ada dan juga kaidah-kaidah fikih Islam secara umum. Di antara yang dikecualikan adalah bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut, lebah, serangga, dan semisalnya, serta tulang binatang seperti tanduk, bulu, rambut, kuku, kulit, dan benda-benda yang sejenisnya. Status hukum benda-benda tersebut adalah suci di dalam fikih Islam. Karena pada asalnya semua benda-benda ini adalah suci dan tidak ada satu dalil pun yang mengatakan akan kenajisannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis lainnya yang dikategorikan sebagai najis adalah darah. Semua jenis darah hukumnya adalah najis. Baik darah yang mengalir pada hewan yang telah disembelih atau darah haid. Namun darah yang sedikit jumlahnya dimaafkan di dalam fikih Islam. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 145, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Atau darah yang mengalir atau daging babi, semua itu adalah najis. Di dalam ayat ini ada firman Allah Subhanahu wa taala masfuhan, yaitu al-masfuh. Maksudnya adalah darah yang mengalir. Maka darah yang berada dalam urat atau rongga tulang pada daging hewan yang halal dimakan dagingnya, hukumnya dimaafkan. Jadi tidak mengapa dikonsumsi oleh kita. Selanjutnya pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, jenis lain yang dikategorikan sebagai najis adalah babi dan anjing. Daging babi ini termasuk najis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 145. Sedangkan tentang najisnya anjing,
adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru inai ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk mensucikan wadah air seseorang di antara kalian jika dijilat oleh anjing ialah dengan membasuhnya 7 kali. Pertamanya atau salah satunya menggunakan dengan debu. Selanjutnya pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya adalah air kencing dan kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Ibnu Majah, dan juga Ibnu Huzaimah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak ke kamar kecil, lalu beliau menyuruhku menyediakan 3 biji batu, namun aku hanya menemukan 2 biji saja. Lalu aku mencari 1 batu lagi dan tidak menemukannya. Akhirnya aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering dan menyerahkannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mengambil kedua batu itu saja dan membuang kotoran hewan seraya bersabda, ini adalah benda najis. Kemudian pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya menurut mayoritas ulama adalah khamar atau yang disebut dengan minuman keras. Landasan dalil akan najisnya khamar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Hanya saja pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak najisnya khamr. Dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat dibanding dengan pendapat yang sebelumnya. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan akan kenajisan khamr secara akurat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah di dalam kitab Fiqh Sunnah. Para ulama yang mengatakan tidak najisnya zat khamr adalah karena kata-kata rijsun di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang dijadikan dalil akan kenajisannya ditafsirkan sebagai najis maknawi saja. Yaitu jenis perbuatannya najis, bukan zat bendanya. Sebab patung-patung dan alat judi-judi tersebut dikategorikan sebagai najis secara makna, bukan zatnya. Sebagaimana berjudi dan berhala dikatakan sebagai najis. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Jenis najis lainnya adalah binatang yang disebut dengan binatang jallalah atau pemakan kotoran, yaitu binatang ternak yang mempunyai kebiasaan buruk dengan memakan kotoran. Sehingga binatang ini walaupun asalnya adalah halal, maka dihukumi sebagai binatang yang najis disebabkan memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu memakan kotoran. Seperti misalnya unta, sapi, kambing, ayam, atau itik, akibat kebiasaan memakan kotoran tersebut, maka bau hewan tersebut menjadi berubah. Namun, jika hewan-hewan itu dikurung, sehingga tidak lagi memakan kotoran dalam jangka waktu yang lama, dan dia
makan makanan yang normal seperti biasanya sehingga dagingnya tidak berbau, atau dia tidak lagi mendapat sebutan jalalah, maka dagingnya halal dimakan. Sebab saudara kaum muslimin sekalian, illat atas pelarangan telah berubah atau hilang. Sedangkan ketika masih memakan kotoran, maka illatnya masih tampak dan tidak ada perubahan status hukum. Dalam kondisi seperti ini, dagingnya tidak boleh dimakan. Adapun dalil yang mengatakan najisnya binatang jalalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim serta imam yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meminum air susu binatang jalalah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging keledai peliharaan dan binatang jalalah. Begitu juga menunggangi maupun memakan dagingnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya di dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.